Siloam Hospitals mengadakan webinar dengan tema Indonesian and the COVID-19 Pandemic Disease and Rollout Development of Vaccines. Acara ini digelar untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai COVID-19 di Indonesia dan peran serta Siloam Hospitals dalam membantu pemerintah melawan COVID-19. Deputi Presiden Direktur Siloam Hospital Caroline Riyadi menjelaskan, sampai saat ini Siloam Hospital telah melakukan perawatan COVID-19 kepada 16.000 pasien. Sampai tanggal 20 Februari, masih ada 556 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Hal ini membuktikan bahwa Siloam Hospital aktif berperan serta membantu pemerintah dalam melakukan perawatan kepada pasien COVID-19. Apalagi pada saat melihat dari daerah-daerah, bukan hanya kita melihat bed COVID, tetapi kita melihat ICU occupancy yang memang sudah sangat tinggi sekali. Di masa ini Siloam menambah 100 beds di DKI, Jakarta, bukan hanya DKI ya, Tangerang, Banten dan DKI. Dan di seluruh Siloam kita juga menambah juga 500 sampai 700 beds. Jadi di rumah sakit di kota-kota yang berbeda, Siloam tentunya ya. Ini partisipasi Siloam. Di bulan Januari ada satu hari tiba-tiba beberapa Siloam mendapat ditelepon oleh dinas kesehatan masing-masing. Ditelepon tujuannya adalah tolong datang dan ambil vaksin. Jadi itu adalah hari yang membahagiakan sekali sehingga kita mulai dengan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Saat ini Siloam sudah memvaksinasi, administer lebih dari 11.000 dosis. Jadi itu ada yang kebanyakan dosis pertama, sebagian dosis kedua. Dari itu saya bisa menyampaikan dengan senang sekali bahwa untuk efek samping dari hampir 12.000 yang sudah kita administer, efek samping sangat ringan sekali, yang merasa mual dan lain sebagainya. Tetapi semua staf di dalam keadaan aman dan kami akan memantau perkembangan antibodi untuk pasien-pasien yang sudah divaksin. Beberapa dari staf yang sudah divaksin sudah menunjukkan adanya perkembangan antibodi. Jadi ini sesuatu yang positif sekali. Selain itu, untuk mendukung program 3T pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment, Siloam Hospital telah melayani 2,2 juta testing. Testing tersebut termasuk rapid antibody, serologi, swab antigen, hingga PCR. Jadi standar dari WHO itu adalah untuk COVID testing itu sekitar 38.000 per harinya, dan di Indonesia itu baru di angka 31.000. Dan memang positivity case-nya itu masih cukup tinggi, di 25%. Sementara di mana dari WHO itu standarnya adalah harusnya di bawah 5%. Di Siloam sendiri kita setiap harinya itu untuk tes PCR adalah sekitar lebih dari 1.400 yang kita tes seharinya, yang berarti kita itu mentes sekitar 4% dari populasi di Indonesia setiap harinya. Nah, ini adalah sebetulnya testing yang jumlah testing yang kita sudah lakukan sejak pandemi ini mulai di tahun lalu. Jadi memang kita merupakan testing PCR untuk private yang pertama di Indonesia, dan sampai per kemarin ini kita sudah melakukan secara total itu sekitar hampir 280.000 tes PCR. Kita juga melaunch rapid test, dan rapid test ini baik itu adalah antigen maupun untuk rapid test antibody, kita hampir melakukan 1 juta, lalu untuk serologi ini adalah serologi antibody, ini juga hampir 1 juta, dan memang kita juga rumah sakit pertama yang meluncing isothermal test, yaitu molekular isothermal, dan ini sejak bulan November kita sudah melakukan 20.000 lebih. Jumlah testing yang kita lakukan per harinya untuk PCR seperti yang tadi saya sudah sharing itu sekitar lebih dari 1.400, kita melakukan lebih dari 3.000 serologi tes seharinya, dan juga lebih dari 300 isothermal test. Dan jumlah PCR lab itu terus berkembang dari yang di bulan Maret 2020 itu kita ada 1, sampai per kemarin ini kita melayani Indonesia melalui 15 PCR lab yang terdapat di seluruh Indonesia.
terinfeksi dengan COVID. Secara keseluruhan, Siloam Hospital telah melakukan testing dengan menggunakan metode PCR kepada kurang lebih 400 orang. Selain itu, Siloam Hospital juga memperbanyak jumlah lab PCR yang ada dari yang sebelumnya hanya 1 lab PCR menjadi 15 lab PCR di seluruh Indonesia. Sirena Graciela, Berita 1 Jakarta.